Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya Atriani Konding dan teman saya Apriliani Iren. Kami dari kelas B Kepemimpinan Kristen angkatan 2020 IAKN Toraja. Baik, di sini kami akan membahas sebuah materi tentang perkembangan sejarah gereja mula-mula. Dengan ini kami akan memenuhi tugas UTS Sejarah Gereja 1 yang diampu oleh Bapak Christian E. Randalele. Sejarah dapat mengajarkan begitu banyak hal kepada manusia, baik melalui hal-hal baik dan indah maupun tidak baik sekalipun. Ada satu macam sejarah yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seluruh umat Tuhan, yaitu sejarah gereja. Melalui sejarah gereja, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang memegang kuasa atas seluruh sejarah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana proses perkembangan sejarah gereja mula-mula. Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Yunani adalah eklesia, dari kata kleo yang berarti aku memanggil atau memerintahkan. Secara umum, eklesia diartikan sebagai perkumpulan orang-orang, tetapi dalam konteks perjanjian baru, kata ini mengandung arti khusus, yaitu pertemuan orang-orang Kristen sebagai jemaat untuk menyembah kepada Kristus. Amanat agung yang diberikan Kristus sebelum kenaikan ke surga dapat kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Hal ini betul-betul dengan setia dijalankan oleh murid-muridnya, dan sebagai hasilnya lahirlah gereja atau jemaat baik di Yerusalem, Yehuda, Samaria, dan juga di berbagai tempat di dunia. Oleh karena itu, periode gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih 33 tahun dengan pelayanan Rasul Petrus dan Paulus dalam memberitakan kisah Yesus. Maka dari itu, sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran Kristen. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya. Dapat kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Tetapi dalam hal ini dikatakan bahwa begitu banyak hal yang terjadi. Gereja pada abad pertama berdiri menghadapi begitu banyak tantangan. Tantangan yang pertama yaitu serangan dari ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja. Yang kedua, penolakan dari agama-agama lain, perpecahan di dalam gereja sendiri, serta penganiayaan dari politik atau negara. Namun, sejarah gereja mencatat bahwa yang didirikan oleh Tuhan Yesus yang mengalami tantangan-tantangan ini, gereja terus dipelihara oleh Tuhan sehingga bukan saja bertahan tetapi juga berkembang dengan pesat. Dalam hal ini, gereja pada abad pertama bisa juga disebut sebagai gereja pada zaman rasul-rasul. Karena perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang banyak mempertobatkan orang Yahudi dan Rasul Paulus yang banyak mempertobatkan orang-orang non-Yahudi. Namun, di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan terjadi seperti perpecahan di dalam gereja di Korintus. Selain itu, gereja juga mengalami serangan dari ajaran-ajaran sesat. Paulus dan Yohanes
adalah rasul yang dengan jelas berjuang melawan ajaran sesat ini. Bukan hanya hal itu, Kekaisaran Romawi pada waktu itu membenci dan takut dengan ajaran Kristen yang menyerukan kepada semua orang bahwa supaya jangan takut kepada pemerintah duniawi, melainkan takut kepada pemerintah surgawi yang akan datang kelak. Namun Kaisar Nero bersama-sama dengan kaisar yang lain, merekalah yang melakukan penganiayaan, membunuh, memenjarakan, menyiksa, dan menjadikan orang-orang Kristen sebagai umpan singa. Namun hal tersebut tidak membuat gereja mula-mula untuk menyerah, tetapi malah berkembang dan semakin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya Kaisar Nero membakar kota Roma dan menyalahkan hal tersebut kepada orang-orang Kristen yang disebutnya radikal, sehingga membuat penduduk Romawi marah terhadap orang Kristen. Pada tahun 66 ketika kerusuhan menentang Gessius Florus atau wakil kota Roma yang merampas benda-benda perak Bait Allah, mereka merembak dan mengirim pasukan ke Yerusalem untuk menyalib dan membentangi sejumlah orang Yahudi. Pemberontakan orang-orang ini pada abad kedua Masehi menandai berakhirnya negara Yahudi dengan penghancuran Bait Allah yang mengubah tata cara peribadahan orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi memilih dan mengutamakan sinagoge yang didirikan pendahulu mereka ketika Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah penghambatan dan penganiayaan berakhir, gereja hidup dengan tenang. Namun, bukan berarti masalah dalam gereja telah selesai. Justru muncul masalah baru dari dalam gereja. Yang dipersoalkan adalah hubungan antara Kristus dengan Allah Bapa atau Trinitas, dan hubungan antar kedua tabit Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Yesus atau Kristologi. Dari hal tersebut, yang menjadi latar belakangnya adalah bertolak dari ajaran Yunani Romawi tentang Tuhan dan Logos atau Firman, dan mengenal Roh. Hal ini kemudian menimbulkan pergumulan teologi Kristen pada zaman itu. Di satu sisi, teolog ingin menjelaskan iman Kristen dengan wawasan-wawasan yang dapat dipahami oleh orang sesaman mereka, namun di sisi lain tidak ingin menyimpan dari sabda ilahi dalam Alkitab. Dengan pergumulan teologi yang cukup rumit ini kemudian melahirkan dogma Trinitas dan Kristologi. Dari hal persoalan ini muncullah banyak pendapat tentang persoalan Trinitas, diantaranya Irenaeus dan Artasius. Artasius yang pendapatnya atau kesatuan Allah dan Kristus. Irenaeus dilahirkan di Smyrna, Asia Kecil sekitar tahun 120 Masehi, murid dari Polikarpus dan uskup di kota Leon atau Prancis Selatan, yang di dalam ajarannya ialah Kristus adalah Allah sepenuhnya dan melalui sakramen anugerah Allah dicurahkan kepada manusia. Sedangkan Artasius lahir di Alexandria kira-kira tahun 296 Masehi, yang ajarannya ialah Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak beroleh dibedakan dengan Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Bapa, maka bagaimana mungkin kita peroleh kekekalan? Berbeda dengan ajaran Origenes dan Airus. 1. Origenes lahir di Alexandria, Mesir sekitar tahun 185 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang saleh. Ayahnya bernama Leoidas yang menjadi martir. Ajarannya tentang terjadinya dunia dan tubuh kita, dan ajarannya tentang Tritunggal. 2. Airus lahir di Alexandria, Mesir sekitar tahun 250 Masehi.
ia menjabat sebagai penatua di salah satu gereja di Alexandria. Ajarannya bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan yang tertinggi derajatnya, ia bukannya kekal, melainkan diciptakan. Dari pendapat dan ajaran ini, banyak uskup yang tidak dapat menerima ajaran Airus, juga ajaran Artasius, yang dipandang mereka sebagai berat sebelah, maka terjadilah pertikaian hebat. Oleh karena itu, Kaisar Konstantinus berusaha untuk mendamaikannya dengan jalan mengadakan konsili di kota Nisea pada tahun 325 Masehi dengan tujuan supaya gereja bersatu. Dari permasalahan di atas, mulai dari penganiayaan dan juga persoalan tentang Trinitas, bahwa dapat dia lalui semuanya itu, ini bukti bahwa kesetiaan orang Kristen pada Kristus ditunjukkan dengan secara setia, menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena sebab itulah orang-orang Kristen harus membayar harga yang mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus, antara lain adalah dengan penganiayaan. Meskipun banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan pembunuhan, namun demikian jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah banyak. Orang-orang Kristen semakin berani, sekalipun dianiaya, mereka tetap mempertahankan iman mereka, dan kekristenan semakin menyebar dan memberi banyak pengaruh dalam masyarakat sehingga menjadi saksi yang hidup. Demikian dari hasil presentasi kami tentang perkembangan gereja mula-mula. Jika ada saran atau komentar, silakan ketik di kolom komentar. Jika dalam presentasi kami terdapat kesalahan, baik sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.